يا حبيبنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mudabbiril kainat, khaliqil ardi was samawat, alladzi arsala nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil barakati wal mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul alim. Hadirin kaum muslimin, para bapak jamaah Majelis Masjid Jami Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita yang hadir, guru-guru kita sedang mengurus. Kembali di malam Senin pada maghrib kita duduk bersibuk. Setelah kita laksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, kita berharap benar kepada Allah. Moga-moga dalam situasi pandemi kita semuanya di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kita disehatkan badannya, diberikan keberkahan di dalam perjalanan kehidupannya, dan juga moga-moga para ulama kita, para kiai kita yang tadi pagi telah dipanggil oleh Allah, Kiai Haji Marzuki Santiri, Kiai Haji Zain Rafiq, Ustazah Nurjana, dan masih banyak lagi. Hampir setiap hari guru-guru kita dipanggil, kita baca suratul Fatihah. Moga-moga beliau yang telah menantikan ilmunya buat umat, akhir kehidupannya menjadi husnul khotimah, dilapangkan kuburnya dan tubuhnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hazinniya wa ala kulli niyatin shalihah la hadratin nabiyil fatihah. Kita lanjut halaman 694 hadis ke-60. Halaman 694 hadis ke-60. Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, dia berkata, Ja'a Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bi ummi Ismail wa ibniha Ismail. Ketika Nabi Allah Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya bernama Ismail alaihissalam, wa hiya turdi'uhu, ketika Ismail masih disusukan ibunya, hatta wada'aha indal bait, diletakkan hijir Nabi Ismail alaihissalam dan istrinya indal baiti, di dekat Ka'bah, inda zarwati fawqa Zamzam, dekat Zamzam, di a'lal masjid, di sebelah atas Masjidil Haram. Wa laisa bi Makkah yauma idzin ahadun, di saat Nabi Allah Ibrahim menyerahkan atau meninggalkan istrinya di satu tempat dekat Ka'bah. Walaysa bi Makkah yauma idzin ahadun, di Mekah di saat itu belum ada seorang pun. Walaysa biha ma'un, dan tidak ada air. Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di satu tanah gurun pasir, gitu ya, yang di saat itu tidak ada kehidupan, tidak ada seorang pun, sulit mendapatkan air. Fawada'ahu hunaka wa wada'ahu majrabun, yang dibekali oleh Nabi Allah Ibrahim cuman hanya sekantong tempat kurma, fi tamnun wa siqa'un bihima, dan tempat air, ya,
Jadi Nabi Allah Ibrahim ninggalin istri dan anaknya ini cuma nempatin kantong tempat korma dan tempat air. Kita bisa bayangin, ninggalin istri dan anak, nggak meninggalkan modal apa-apa, cuma hanya tempat korma dan tempat air. Summa bapak Ibrahim, kemudian berjalan Ibrahim berlakukan secara terus, watabiat ummu Ismail, diikuti oleh Siti Hajar. Ketika Nabi Allah berjalan, diikuti terus sama Siti Hajar. Faqalat, kata Siti Hajar, ya Ibrahim, aina tazhab, mau kemana kau pergi? Muhammad, mau kemana kamu pergi tinggalin kami berdua? Wa tatruka bi hadzal wadi, kau tinggalkan kami berdua, alladzi laisa fi anisun wala syai'un, yang tidak ada seorang pun dan tidak ada sesuatu apapun di sini. Faqalat lahu dzalikal mirar, berkali-kali Siti Hajar nanya sama suaminya Ibrahim, ya Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Kamu tinggalkan kami berdua, gak ada kehidupan, gak ada orang susah mendapatkan air, berkali-kali. Wajah ala yaltafitu ilaiha, sedikit pun Nabi Ibrahim tidak pernah memalingkan muka. Ya. Nabi Ibrahim ninggalin istri, enggak ninggalin apa-apa. Ditanya sama istrinya mau kemana, enggak jawab, sedikit pun enggak memalingkan. Qalat lahu, ketika itu Siti Hajar nanya, Allah amarka bihadza, apakah perginya kau diperintahkan oleh Allah? Qala, kata Nabi Allah Ibrahim baru dijawab na'am, ya. Qalat, kata Siti Hajar, idza la yudhi'ana, namun jangan kamu menyia-nyiakan kami berdua. Summa raja'at, ketika kembali Siti Hajar, pantalaqa Ibrahim, berjalan terus Nabi Allah Ibrahim, hatta idza kana ila saniyah, ketika berada di belokan jalan yang bernama belokan Saniyah, haitsu la yarallahu, ketika tidak dilihat lagi oleh Siti Hajar. Istaqbala biwajhil bait, baru Nabi Allah Ibrahim membalikkan lagi wajahnya ke Ka'bah. Summa doa biha ula ida awat, farafa'a yadahu, Nabi Ibrahim sebelum berangkat angkat tangan memanjatkan doa dengan kalimat apa di dalam Quran? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Datang tuh rezekinya minyak wangi. Lagi mau rezeki minyak wangi datang. Jadi Nabi Allah Ibrahim ketika membalikan wajahnya doa, subhanallah, kita bisa bayangkan Pak, ya Allah, bagaimana hebatnya Nabi Allah Ibrahim. Ini kisahnya udah lama kagak punya anak, ketika udah punya anak masih bayi, belum sempat penuh dengan kasih sayang, belum banyak diciumi, belum banyak dicintai, udah ditinggalin. Ninggalinnya bukan di istana, bukan tinggal di istana, di tanah gurun pasir yang panas, gak ada kehidupan, gak ada orang pun, susah mencari air. Ya Allah, Pak, kita sanggup begini? Hebat. Apa sanggup gak ninggalin istri yang mana begini? Pasti kita gak akan bisa. Tapi dengan keyakinan Nabi Allah Ibrahim, dia punya senjata. Ketika dia membalikkan wajahnya, dia berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Rabb, aku meninggalkan anak istriku di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali, agar mereka tetap nanti melaksanakan sholat dan condong hatinya kepada Ka'bah. Ya Allah, anugerahkan rezeki bagi mereka buah-buah hati.
Ini samarati buah-buahan doanya Nabi Allah Ibrahim. Gara-gara Nabi Ibrahim angkat tangan, tandus daerahnya. Tapi kalau kita mau makan buah apa aja di sono ada. Ini doa Nabi itu begitu Mas, sekaligus angkat tangan. Kita lihat kagak ada pohon jengkol ada. Ya, hijau ada semuanya. Kalau kita haji umroh sayur asam ada nggak? Ada. Itu di bawah itu sama Allah ke semuanya. Lebih lanjut bagaimana tuh konteksnya? Waja'alakum Ismail turdimu Ismail wa tasrahu dzalikal ma, sebagaimana biasanya Siti Hajar menyusui Ismail, dia minum air yang ada di tempat tadi itu. Karena airnya terbatas bagaimana? Idan fida bisaqa'at, ini habis air di dalam tempat air. Atishat wa atisahuma, akhirnya haus Siti Hajar dan juga haus Ismail alaihi salatu wassalam. Karena keadaannya haus, waja'alat tanzur ilaihi yatalawwan, lalu dipandang satu bukit awqal yatalattabu, dia berbalik-balik mentolak karahiyah, saking perasaan tidak teganya melihat keadaan anak. Ya Rob, kata Siti Hajar, kalau saya haus, saya pernah minum ya Allah. Tapi kalau Ismail haus, dia belum pernah sama sekali minum. Ketika mau minum susunya udah gak ada. Kering, bagaimana ada air susu? Gitu ya Pak. Bagaimana ada air susunya? Kalau dulu kan istri kita lagi supaya banyak susunya pakai daun apa? Daun kelor. Gitu ya, nyilatin kan gitu ya. Ini karena banyak susu jadi begini Pak. Ya, subur gitu ya. Lah di negeri Suriah nggak ada tumbuh-tumbuhan, boro-boro mau minum ya daun kelor, daun katuk gitu ya. Nggak ada. Bagaimana? Ketika minum timbul perasaan tidak teganya. Akhirnya apa wajah dari sofa akram Jawa. Siti Hajar naik ke satu bukit yang dekat dengan gunung, namanya Bukit Sofa. Gitu ya, Bukit Sofa. Fil abiyaliha maqamat, hari dia berdiri di atas Bukit Sofa, summa staqbalatil wadi, dia memandang ke satu bukit. Tanzuru hal tara'anan, apakah ada seseorang. Dia lihat di atas Bukit Sofa ini ada orang enggak? Kalau ada orang tujuannya dia pengen minta air, tujuannya. Tapi gimana malam taro'ahan dan gak ada seorang pun. Pak Abbad minas Sofa, dia turun lagi dari Bukit Sofa. Hatta idza balaghatil wadi, kemudian dia sampai lagi ke bukit yang lain. Rafa'atit rabitil uha, kemudian naik turun lagi, naik turun. Semua saat sakal insan majhud, berjalan lebih cepat lagi. Hatta jawazatil wadi, kemudian dia menemukan satu lembah. Summa atatil marwah, menuju marwah. Maka dia berdiri alaiha, di atas bukit marwah. Panazarat hal tara'an, dan dia lihat lagi ada orang yang lewat ke di bukit marwah. Kalau di Bukit Sofa ada orang, dia lihat lagi di bukit marwah ada orang yang melintasnya. Pada tara'an, dan gak ada seorang pun yang melintas. Fa'alat dzalika sab'a marrat, Sofa marwah, Sofa 7 kali. Sofa marwah 420 meter kali 7, sekarang kalau orang sa'i jadi berapa kilo? 3 kilo lebih ya Pak. 3 kilo lebih. Ya Allah, itulah perjuangan seorang ibu. Makanya ketika kita haji dan umroh lagi sa'i, yang kita ingat tuh pandangan kita tuh ibu kita tuh paling penting. Kita kalau lagi sa'i dari Bukit Sofa marwah Sofa, yang kita pandang wajah ibu kita. Sebagaimana perjuangan Siti Hajar, berjuang jalan hampir 4 kilo demi siapa? Demi anak. Itu kita pandang, ya Allah, ibu kita udah melahirkan, membesarkan dan lain sebagainya. Hebat tuh perjuangan itu. Makanya itu dicontohkan tuh 7 kali tuh Sofa marwah Sofa. Qala Abbas radhiyallahu
Falizalika sa'yan nasu bainahuma, yang demikian itu menjadi perjalanan sa'i di antara keduanya. Nah, Faktilah Siti Hajar dari Bukit Safa Marwah ini ternyata menjadi salah satu rukun haji maupun umrah. Udah pernah Pak ke Bukit Safa? Udah sering. Sering. Bukitnya kira-kira dulu sama sekarang bagaimana? Ya. Kalau zaman orang tua kita dulu cerita tuh, kalau lagi pergi haji dia sa'i, habis sa'i kakinya pada letak, pada hancur. Benar-benar bebukitan tuh. Dapetin tuh. Haji Hamdani dapetin orang kalau sa'i, ya Allah, Pak, kakinya sakit, kenapa batu-batuan kebenaran? Kalau habis sa'i itu pada berdarah kakinya. Dulu Pak, begitu Pak, ya Allah, masakotnya luar biasa. Sekarang enak, udah ada marmernya, ada kiri kanan air zam-zam, atas kipas angin asik, ya Allah. Dulu kalau malas itu kan kebangetannya. Ya kebangetan orang dulu aja memang benar-benar bukit yang dia lihat. Sekarang kan cuma aja di dalam masjid. Kan udah di dalam masjid. Kalau dulu kan atasnya panas itu. Kita sekarang sa'i di dalam Masjidil Haram, nggak kepanasan, kedinginan. Kedinginan. Ini nih luar biasa. Ini yang harus kita syukuri dalam prospek kehidupan perjuangan ibadah kita kepada Allah. Jadi orang dulu Pak ibadahnya hebat. Hebat siapa? Dulu azan aja di atas pohon baca. Yang dilatih tuh bapaknya. Siapa ya? Ya bagaimana? Dulu kan azan dari Sukabumi ke Mandoran kedengeran karena azannya itu di atas pohon baca. Kagak ada alat begini. Belum ada boro-boro speaker, azannya di atas. Tarhib jam 3 udah naik ke atas pohon rambutan. Tarhib. Sekarang mana kita tarhib di atas pohon rambutan? Ada, udah jam 4 belum ada bangun. Ya Allah. Saking hebatnya, makanya ibadah semakin banyak masakotnya, semakin banyak pahala. Gitu ya. Nah, lebih lanjut ya mas sekalian, falamma asyraqat alal marwah, ketika sudah berada di bukit Marwah, sami'at sautan, Siti Hajar mendengar satu suara, faqalat turidu nafsah, ser gitu mas suaranya bahasa. Didengar tuh di dalam dirinya. Summa tasamma'at fasami'at aidan, kemudian juga didengar lagi, faqalat, kata Siti Hajar, qad asma'at, apakah engkau telah mendengarkan? In kana indaka gawas, sesungguhnya suara tadi yang bunyi ser-ser itu adalah suara air. Setelah perjuangan hampir 4 kilo dia berjalan dari Safa Marwah Safa, akhirnya Allah berikan salah satu hal yang luar biasa. Fa idzan hiya bil malaki inda mawdi Zamzam, malaikat telah menyerahkan kepada engkau ya Siti Hajar satu tempat yang namanya Zamzam. Wa ba'asa bi aqim, lalu selesai pembahasan ini qala bi janibihi, ketika datang malaikat hatta zaharal ma, nampak keadaan air, faja'alat tukhawwiduhu, ketika itu Siti Hajar bahasanya diceker-ceker, ya, dikorek-korek. Watakulu biar dia dengan tangannya sendiri hakada waja'alat ta'riful ma bisaqaiha, lalu dia menemukan air lalu dimasukkan ke kantong tadi itu air, kantong tempat air yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim kasih modal tempat air, ternyata rahasianya buat taruh air Zam-Zam di situ. Wa yaqur pada ta'rif, menghadasi dalam menyebutnya wa fi riwayatin bi qadri ma ta'rifu, jadi dia memasukkan air sesuai dengan kebutuhannya. Karena memang tempatnya gimana tuh? Tempatnya kecil sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Diambil sesuai dengan kebutuhan.
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu umma Ismail, Allah telah merahmati Siti Hajar. Lau tarokat Zamzam, membiarkan engkau ya Siti Hajar dengan Zamzam. Al-qala lau ta'rif bil ma, lakanat Zamzam ainan ma'inan. Sekiranya engkau tahu air itu adalah merupakan sumber air yang sangat besar. Sekalipun awalnya gesek-gesek tangannya, dicoker-coker bahasa kita dengan tangannya Siti Hajar, itu ya, pada hakikatnya nih air Zam-Zam kelak akan menjadi air yang sangat besar. Qala masyaribat wa arda'at walada, lalu Siti Hajar minum, wa arda'at walada, lalu bisa meminumkan, menyusukan anak yang bernama Ismail. Faqala hal malak, berkata malaikat, la takhafu dhayyan, jangan kamu takut, jangan merasa bersia-sia. Jangan kamu takut ya Hajar, jangan kamu merasa sia-sia nih di daerah ini nih, jangan. Fa innaha munabaitan billahi yamin, karena suatu ketika nanti ada satu bangunan di sini yang namanya Ka'bah. Hadzal gulam wa abu, yang akan dibangun oleh anakku sendiri yang bernama Ismail, wa abu, dan ayahnya yang namanya Nabi Ibrahim. Ya, ini kisah begitu. Dalam kisah lain yang terjadinya apa? Nanti wa inna Allah la yudayyi'u ahlahu, sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Tidak pernah Allah menyia-nyiakan hambanya. Kenapa begitu? Karena Nabi Allah Ibrahim tinggalin istri dan anaknya karena perintah dakwah. Karena perintah dakwah, bukan karena semata-mata pergi begitu aja. Ya Ibrahim, engkau kan dulu pengen punya anak, iya ya Allah, setelah dapat anak yang namanya Ismail, belum sempat disayangi, belum sempat diciumi, belum sempat dikasih sayangi, udah disuruh tinggalkan. Kalau kita protes gitu, kita protes, udah lama nggak punya anak, pas sudah punya anak kita disuruh pergi, kita masih protes. Tapi Nabi Ibrahim nggak protes, dia bilang sami'na ya Allah, kami dengar wa ata'na, dan kami ikut apa perintah. Yang kelak pulang-pulang udah besar tuh anak. Itu ya, karena Nabi Allah Ibrahim dulu pernah nazar, karena dia nyembelih 1000 ekor domba, 300 ekor sapi tuh, dan 100 ekor onta. 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, kemudian 100 ekor onta. Itu dikagumi itu oleh malaikat-malaikat Allah. Subhanallah ya Ibrahim, engkau menyembelih domba 1000 ekor, engkau menyembelih 1 ekor sapi, 300 ekor sapi, dan juga engkau menyembelih 100 ekor onta. Kalau kita beli harganya berapa? Hah? Makanya malaikat itu kagum hebat kau itu. Kata Ibrahim, ini gak seberapa wahai malaikat Allah, gak seberapa. 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 ekor onta, belum seberapa, kata Nabi Ibrahim. Jangankan sapi, jangankan onta, jangankan domba, kalau saya punya anak nanti saya akan sembelih. Nazar tuh dilatih lagi, nazar memotong istri. Jangan ngomong sembarangan itu. Jangan ngomong soal nazar, jangan. Ini nazar. Makanya pada hakikatnya tuh, walamma walaqama Abu Sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbabka fanzur maza tara. Qala ya batif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Allah. Ketika Nabi Ismail beranjak remaja, ayahnya mimpi. Mimpinya di tanggal berapa? Tanggal 8 hari Tarwiyah. Tanggal 8 Tarwiyah. Gitu ya.
Ya, mimpi tanggal 8 kata Nabi Ibrahim, ini mimpi dari Allah dari setan. Terjadi tanggal 8. Tarwiyah itu memperlihatkan mimpi yang dulu ditegur oleh Allah. Ibrahim, kamu dulu pernah ngomong nih mau nyembeli anak. Ya, gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim tidur lagi, mimpi lagi di malam Arafah tanggal 9. Makanya kita kan puasa Tarwiyah dan Arafah. Tuh. Akhirnya diwujudkan di tanggal 10 Yaumun Nahar, penyembelihannya. Gimana nih Ismail ayah mimpi di satu malam ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih buah anakku, padahal ayah cinta. Pulang Ismail udah beranjak remaja, udah lama gak ketemu, pas pulang langsung. Bayangin. Ismail bilang, ya abadi falmatu marusata jibli insyaallah nasabir. Ini anak patuh sama ayahnya. Anak patuh sama ayah yang gak pernah ngelawan, gak pernah durhaka. Wahai ayahku, kalau memang itu memang perintah dari Allah, laksanakan. Ayah Ismail ikhlas, Ismail rego. Moga-moga nanti ayah menemui aku dalam keadaan salah. Kita kalau yang kita ngimpi kita disuruh ngomong gimana? Kalau kita disuruh Haji Latif semalam ayam mimpi, ayam perintahkan untuk menyembelih, kira ngomongnya bagaimana? Ayam gimana sih masa ayah? Saya kan masih muda, ayahnya udah tua, kan gitu. Ya, pasti kita ngomongnya begitu. Tapi kan enggak. Ini salah satu hal yang menunjukkan barangkali esok kalau memang diberikan kesempatan di masjid bikin korban ya. Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah dan mudah-mudahan Allah kasih keamanan gitu ya. Ada izin kita menyelenggarakan korban setahun sekali. Azimu adhayakum fa inna ala sirat muqayyam. Inilah binatang korban yang bagus, yang indah, yang cakep. Karena binatang korban yang kita sembelih akan menjadi kendaraan kita nanti. Ketika melewati sirat, kita sudah punya kendaraan. Di dunia kita punya mobil, di dunia kita punya motor. Itu kendaraan di dunia kita. Kita belum siapkan nih kendaraan di akhirat. Apa tuh? Binatang korban yang kita sembelih ternyata akan menjadi fasilitas nanti kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut jamaah sekalian, wa inna Allah la yudhi'u ajra. Sesungguhnya Allah enggak pernah menyia-nyiakan hambanya. Wa kana al-baitu murtabi'an minal ardi karrabi. Dan disinilah nanti akan ada satu tempat Ka'bah di tanah yang sangat tinggi, bentuknya selipan. Yaitu suyul gitu ya. Fatak wudu ayyamini wa ansimani. Di satu jalan yang berada di sebelah kanan kiri. Padahal kadzalik hatta marat fihi murqah min jurhim. Ketika kejadian itu tiba-tiba datang rombongan yang lewat merupakan rombongan dari kelompok Jurhum namanya. Ketika terjadi pembicaraan seperti itu, ada nih baru udah ada air, baru ada rombongan. Kalau tadi sebelum ada air dicari air, orang ada nggak? Nggak ada. Ini ketika udah ada air, baru tiba tuh ada rombongan yang lewat di situ. Di satu tempat yang ada posisinya agak sedikit naik di atas, yang nanti bakal akan terjadi ada bangunan yang pertama kali yang namanya Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lillazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ayatun bayyinatun maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana au ahlu baitin, atau kelompok rombongan di Jurhum dari golongan orang-orang jumhur. Mukbilina min tariqil kada, mereka datang dari arah yang namanya daerah Kada. Panazalu fi asfali Makkah, dia berhenti di daerah Makkah. Para al-tahiran aiban, rombongan Jurhum ini melihat ada burung terbang. Maqalu inna hadza ta'irun la yadur 'ala al-ma. Kalau ada burung muter berarti bawahnya apa ya?
Amin. Gitu ya. Atau kalau kita di sini kalau burung muter aja, itu mau hujan. Itu tanda. Ini kelompok Jurhum itu melihat, oh ada burung ini di atas muter-muter, oh berarti di bawah ada air. La ahduna bi hadzal wadi wa ma fihi ma'un, dan telah diwujudkan bagi kami satu tempat di mana tempat wadi itu ada airnya. Fa arsalu jariyan wa jariyataini, lalu mereka mengambil satu tempat air atau dua tempat air. Fa idza bil ma, karena mereka sudah menemukan air. Para jauh kaum Jurhum ini kembali, Pak Akbar kasih tahu tuh Pak Akbalu wa Ummu Ismail indalma. Akhirnya mereka menemukan bertemu dengan Ummu Ismail yang Siti Hajar. Kalau kata kaum Jurhum ini, atazanina lana, apakah kami diizinkan an-nazila indaki, hidup bersama engkau? Qalat, kata Siti Hajar, na'am ya, walakin la aqla bil ma, tapi tidak boleh kamu memiliki, menguasai air ini. Siti Hajar, kami juga pengen mendapatkan air. Kami udah cari kemana-kemana nggak ada air, tapi saya lihat ini ada tanda buruk ngiter ke atas ke bawah, itu menunjukkan ada air. Kami ini kira-kira kalau kami mau ambil air ini boleh nggak? Kata Siti Hajar, boleh, tapi kagak boleh dikuasai. Qalu na'am, qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkata Ibnu Abbas dalam sabda Nabi, fa'al qadalika Ummu Ismail wa hiya tuhibbul unsa. Dengan kedatangan orang-orang Jurhum itu menambah kecintaan Siti Hajar kepada mereka. Kenapa? Berarti bikin ada manusia, bikin bagaimana? Bikin enak, bikin ramai di kota Mekah. Ya udah, kata Siti Hajar, tinggal aja di sini, karena semakin banyak itu semakin menyenangkan hati Siti Hajar. Panazalu, mereka turun, Pak arsalu ila alim, ngajak warganya. Panazalu ma'ahum hatta idza kanu bi ahli abyad, sehingga banyak akhirnya beberapa keluarga yang tinggal di situ. Wasabbal gulam, sampai usia remaja Nabi Ismail alaihissalam. Ya, kalau udah ada kehidupan, udah ada sumber air, sehingga banyak keluarga yang tinggal di situ sampai usia Ismail remaja. Wa ta'allama al-arabiyyah minhum, Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari mereka, dari suku Jurhum. Dia belajar bahasa Arab. Ya, asli bahasa Arabnya Nabi Ismail ini bahasa Arab Jurhum. Wa aqsal wa ajabu ila sabah, sehingga semakin lama mereka kagum dengan keberadaan keremajaan Nabi Ismail alaihissalam. Falamma adraka zawwajahu imra'atan min akhina, Nabi Ismail ketika usia remaja dinikahkan oleh seorang wanita dari keturunan golongan Jurhum. Nikah juga. Wa mata Ismail, ketika meninggal dunia Siti Hajar pada Ibrahim, datang Nabi Ibrahim. Di dalam satu kajian yang lain, ketika Siti Hajar meninggal dunia, datang Nabi Ismail. Ba'da matazawwaja Ismail, ketika Ismail sudah menikah. Yutali'u tarikatahu falam yajid Ismail, ketika datang Nabi Allah Ibrahim. Gitu ya. Ketika itu Nabi Ibrahim sedang meninggalkan istrinya. Falam yajid Ismail, Nabi Ibrahim enggak menemukan Ismail. Fas'al ra'atahu, lalu ditanya kepada istrinya anhu, tentang keadaan keluarganya. Wahai menantuku, kalau kata Nabi Ibrahim bagaimana nih? Maqalat kharaja yaqilana, mana Ismail, dia sedang keluar mencari rezeki. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat apa, yasilulana, dia sedang berburu. Summa sa'alaha, lalu nanya Nabi Allah an aisyihim wa hayatim, bagaimana kehidupan kalian, bagaimana keadaan kalian. Faqalat, kata istrinya Nabi Ismail, nahnu bisyarrin, kami dalam keadaan sulit. Nahnu bidaikin wasyita, kami dalam keadaan mengeluh dalam kehidupan. Wasakata, terdiam. Selanjutnya, fa idza ja'a zawwajaka, kata Nabi Ibrahim, apabila nanti
suamimu datang, kirim salam, ikri alaihi salam, kirim salam dari saya. Wa quli lahu, pesan Nabi Ibrahim, yughayyir ataba ubani. Kirim salam nanti kalau bisa rubah anak arah pintu rumah kalian. Jadi karena kehidupannya itu sulit, rezekinya susah, pesan Nabi Ibrahim, kalau begitu rubah saja arah pintu rumah kalian. Yang dimaksud rubah di sini apa nih Pak? Hah? Yang dimaksud rubah di sini kata Nabi Ibrahim, nih istri kamu kagak cocok. Gitu. Ya, kagak cocok. Nanti ceritanya Ismail ceraiin istrinya, dia nikah lagi, baru rezekinya melimpah. Bapak, pintu rumahnya udah cocok. Ya. Jadi kalau bahasa orang dulu, merubah arah pintu rumah itu bukan berarti benar-benar pintunya dirubah, bukan. Tadi bongkar lagi rumahnya, bukan. Ini istrinya kagak cocok, kata Nabi Ibrahim. Kamu kalau nikah sama dia nggak cocok, makanya disusah rezekinya. Ya, gitu ya Pak. Nah, kalau udah bisa, insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.